Untuk Polri, saya lihat anggarannya juga minta penambahan ya. Kalau nambah itu dulu 146 T, sekarang mintanya 184, ya Pak ya? Benar ini, pago anunya kan 178,6 T. Pegawai ini cukup besar, 51, belanja pegawai 51,79, belanja barang 27, belanja modal 20. Minta tambahan 66 T Pak ya, 66 T. Nah, cuman saya ada beberapa yang perlu saya ingatkan kepada Mabes Polri. Pernah berapa bulan lalu Pak Astamarena juga, itu Lemdiklat Pak, anggarannya kecil sekali. Itu tidak sampai 1%. Dipaparkan di sini, jadi di bawahnya itu kan Lemdiklat ada Akpol, ada Sespim, dan termasuk SPN yang ada di Polda-Polda itu nggak sampai 1% Pak. Mohon ditambah untuk Lemdiklat ini Pak. Apalagi di Undang-Undang Polri yang baru itu kan harus memperhatikan hak asasi manusia, demokratis segala macam. Memang perlu ada perbaikan di lembaga pendidikan itu sehingga nanti output dan outcome-nya setelah selesai pendidikan tidak terjadi tindakan-tindakan yang melanggar HAM, baik menghadapi unjuk rasa, menghadapi mahasiswa, menghadapi juniornya, supaya di Lemdik itu betul-betul merasa sejahtera. Dan saya kira Pak Wakapolri punya pengalaman khusus untuk menangani di SPN itu supaya betul-betul punya kualitas yang bagus lah. Tidak ada tindak kekerasan, Makassar terjadi, di Batam terjadi, sehingga itu tidak ada. Itu masalah lembaga pendidikan. Saya tidak tahu persis mau ditambah berapa, tapi kalau nggak sampai 1% terlalu kecil Pak. Ditambahlah, termasuk mungkin kesejahteraan dosen-dosen di sana. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3 itu CCTV. Kita datang ke Polda-Polda itu memang belum ada anggaran itu Pak. Mungkin kalau ada yang sekarang ini kan sudah pakai laptop semua, tinggal nambah CCTV saja dengan body cam untuk di lapangan Pak. Jadi ketika dia melakukan penangkapan juga harus anggota kita dilengkapi body cam supaya tidak ada lagi pertengkaran, ada tindak kekerasan atau tidak, tinggal kita memutar kembali yang sudah direkam itu Pak. Ya itu amanat dari KUHAP yang baru. Ya Pak ya. Yang berikutnya Almatsus ya, kendaraan rantis kita itu waktu Agustus terjadi tabrak ojol itu, saya nggak tahu persis ini benar apa enggak, tapi yang berkembang itu ada alat rantis kita yang belum dilengkapi dengan alat sensor atau alat apa, sehingga orang yang di depan atau di samping itu tidak kelihatan pengemudi rantis di dalam. Ini mungkin memang itu nggak ngelihat karena tidak ada alatnya sensor. Maksud saya ini menghadapi Pak, eskalasi akan meningkat terus sampai pemilu 2029. Bapak Senin malam di UGM itu sudah ada pemanasan.
saya kira ini alat-alat kelengkapan Polri betul-betul secara lengkap. Jangan sampai anggota kita jadi korban di lapangan karena ada peralatan yang tidak dilengkapi gitu Pak. Ini rantis kita. Yang kemudian dana patroli dan dana Babin Kamtibmas saya tadi sudah disebut. Saya pernah dengar ada. Sekarang kok tidak ada. Apakah Polresnya yang tidak menurunkan? Jadi kalau anggota kita itu mau patroli, itu berdarah-darah dulu. Komisi 3 yang lama ini, yang senior-senior, Pak Sudin itu memperjuangkan supaya polisi itu ketika mau patroli, mau berangkat melakukan tugas Babin Kamtibmas, sudah dikasih uang dulu baru berangkat. Jadi tidak minta-minta lagi di tengah jalan. Dan itu waktu saya di Kaltim, ada, dana itu ada. Jadi malah lebih mahal lagi kalau sasarannya itu mantan teroris. Mantan teroris lebih tinggi lagi kalau sasarannya itu lebih riskan, lebih apa gitu. Jadi dulu di Kaltim saya bilang kalau masyarakat tidak punya uang, kehabisan bensin di tengah jalan, terus ada polisi yang lewat, stop polisi itu. Karena polisi, minta duit sama polisi, karena polisi itu ada duit. Nah ini jangan sampai tidak ada lagi Pak. Mungkin harus kita awasi. Saya kira anggaran kita ini naik terus, pasti ada. Waktu dulu aja ada, sekarang harus ada, cuman dikontrol, diawasi Polres. Karena yang mencairkan dana itu kan di Polres baru dibagi ke Polsek. Ya, jadi anggota patroli dan anggota Babin Kamtibmas kita yang di Polres itu harus dicairkan dulu baru berangkat melaksanakan tugas. Supaya di jalan nggak cari-cari lagi, nggak nyetop lagi, nggak ngumpet-ngumpet di belakang lampu merah gitu Pak ya. Itu masalah dana patroli dan Babin Kamtibmas. Kemudian dana penyelidikan dan penyidikan saya minta ini prioritas Pak. Jangan sampai ada kasus orang lapor tidak ditangani oleh Polri. Karena ini juga amanat dari KUHAP yang baru. Ketika Polri dilaporin, orang lapor di Polri tidak ditangani, bisa diperadilankan. Karena, loh bagaimana saya mau proses Pak? Dan penyidikannya sudah nggak ada. Nah ini, jadi prioritas. Itu Pak. Kemudian yang tadi kontingensi itu untuk menjelang 2029 Pak. Kemudian penerimaan Bintara Polri katanya kuota untuk Kalimantan Timur itu berkurang Pak. Saya minta kalau bisa ditambah. Pertama itu dapil saya. Dapil saya. Yang kedua, untuk mengantisipasi IKN. IKN itu tetap berjalan Pak pembangunannya dan mungkin tahun berapa 2028 sudah banyak yang pindah. Ya. Jadi Polri memang harus disiapkan, jangan nanti setelah sekarang pindah, ambil dari Jawa. Nah, saya minta orang-orang dari Kaltim sudah bisa direkrut, dikasih kuota lah lebih banyak Pak. Mungkin termasuk perwira-perwira Akpol juga dikasih kuota lebih besar. Karena itu calon ibu kota negara. Ini Pak, keluhan dari konstituen di Kaltim Pak. Itu untuk Polri
tambahan 66T. Jadi kami Pak dari fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung penambahan untuk 2027 untuk Mabes Polri anggarannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.